Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah anak-anak ustazah, kembali lagi kita di pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai perubahan akibat interaksi antar ruang. Nah, baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baiklah, interaksi antar ruang merupakan hubungan timbal balik yang terdapat dalam setiap tempat atau ruang yang berbeda di dunia demi pemenuhan kebutuhan manusia. Interaksi antar ruang juga terjadi dikarenakan adanya perbedaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang pasti dimiliki setiap tempat atau ruang. Nah, interaksi antar ruang juga sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Adapun akibat dari pengaruh interaksi antar ruang ini, yang pertama, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Pergerakan orang, barang, dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan. Pemusatan aktivitas penduduk tersebut kemudian membentuk daerah perkotaan. Nah, daerah perkotaan merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah karena sebagian besar aktivitas terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Yang kedua, perubahan penggunaan lahan. Nah, aktivitas penduduk yang terus meningkat pada akhirnya akan memerlukan lahan untuk menampung aktivitas tersebut. Semakin banyak penduduk yang datang pada suatu kota akan disertai dengan kebutuhan tempat tinggal. Nah, akibatnya terjadilah alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi pemukiman. Hal yang sama juga terjadi pada industri, perdagangan, jasa, dan lainnya yang memerlukan lahan untuk menampung aktivitasnya. Nah, dengan demikian terjadi perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non-pertanian seperti pemukiman, industri, perdagangan, jasa, dan lainnya. Yang ketiga, perubahan orientasi mata pencaharian. Interaksi spasial umumnya terjadi karena adanya kepentingan ekonomi, khususnya berkaitan dengan pekerjaan. Daerah yang menjadi tujuan pergerakan penduduk akan dihuni oleh mereka yang memiliki pekerjaan yang beragam. Jenis pekerjaan juga berkembang karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang semakin beragam. Orientasi pekerjaan berubah dari yang tadinya berorientasi pada sumber daya alam, khususnya petani, menjadi pekerjaan lainnya. Yang keempat, berkembangnya sarana dan prasarana. Terjadinya pergerakan orang, barang, dan informasi memerlukan sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana akan semakin meningkat dengan meningkatnya pergerakan tersebut. Kendaraan, jalan, fasilitas umum, pusat-pusat perdagangan, dan lain-lain terus bertambah dengan semakin meningkatnya interaksi keruangan. Yang selanjutnya, yang kelima, adanya perubahan sosial dan budaya. Terjadinya interaksi antar anggota masyarakat akan disertai pula dengan saling pengaruh terkait dengan norma dan nilai yang dianut oleh masing-masing individu atau kelompok masyarakat. Perubahan sosial juga menyangkut perubahan status sosial. Nah, berkembangnya suatu wilayah karena adanya interaksi sosial akan mempengaruhi status sosial masyarakatnya. Perubahan juga dapat terjadi pada aspek budaya karena penduduk pendatang dan penduduk asli dapat memiliki budaya yang berbeda. Nah, perubahan sosial dan budaya pada saat ini tidak lagi hanya karena adanya pergerakan penduduk, tetapi juga karena adanya aliran informasi dari suatu daerah dengan daerah lainnya. Bahkan antar negara atau benua yang jaraknya sangat jauh sekali.
Nah, contohnya gaya busana aktor atau aktris di Amerika kemudian ditiru oleh penduduk Indonesia. Yang selanjutnya yang keenam, perubahan komposisi penduduk. Interaksi keruangan dalam bentuk pergerakan orang akan menimbulkan konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah. Penduduk tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda, misalnya agama, status sosial, usia, jenis kelamin, mata pencaharian, etnik atau suku bangsa, dan lain-lain. Akibatnya, komposisi penduduk berubah dari yang awalnya relatif seragam, misalnya sebagian besar etnik Sunda, kemudian berkembang menjadi beragam etnik. Baiklah anak-anak ustazah, itu saja materi kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya silakan kalian kerjakan tugas berikut di buku latihan kalian. Oke, semangat mengerjakan dan selamat mengerjakan. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.